Assalamualaikum Bung Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bang. Eh, Selamat datang di Rasa Tom. Rasa ini apa namanya? Salah satu rumah yang diirin sama Ade Puspitasari. Memang Rasa ini dijadikan ruang untuk masyarakat Kota Bekasi yang memang punya unek-unek, Iya. yang punya pesan baik dalam bentuk aspirasi ataupun pesan yang memang kita harus sampaikan ke masyarakat, aspirasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Teman-teman, sekali lagi hari ini kita kedatangan tamu. Ini salah satu anak muda yang menurut gue ini punya energi yang kuat. Beliau salah satu komisioner Bawaslu ya. Siap bang. Komisioner Bawaslu. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol untuk lebih dekat kepada Bung Tommy. Saya manggil ya Bung ya, Siap. karena anak muda ya. Siap bang. Jadi dari rumah jam berapa Bung? Kebetulan tadi pasca sholat Jumat langsung saya meluncur ke sini bang. Jadi sebelum kita kita ngobrol yang ini aja, apa yang kira-kira Santai aja bang ya. yang kira-kira bisa menjadi informasi ke masyarakat lah. Sebelum ini sebelum aktif di komisioner Bawaslu itu sebelumnya di mana Bung? Baik bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sapa-sapa dulu kali bang ya. Iya, iya. Yang pertama saya sapa kepada seluruh tim Rasa bang ya. Rasa. Ya, rumah Ade Puspitasari. Yang pertama, saya secara pribadi sangat mengapresiasi atas inisiasi dari tim dan khususnya Ade Puspitasari untuk bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota perwakilan, karena sejatinya kepada seluruh anggota DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat, karena ini mewakili seluruh voter-voter yang ada di wilayah Kota Bekasi. Karena hari ini saya berkesempatan diundang oleh tim Rasa di Kota Bekasi, karena ini menjadi representasi dari voter-voter yang ada di wilayah Kota Bekasi. Mudah-mudahan juga seluruh anggota DPRD, baik itu tingkat kota, provinsi maupun sampai dengan tingkat RI, bagaimana membuat hal yang sama ya, sehingga seluruh voter-voter itu tidak kehilangan arah pasca dia memilih gitu loh. Ya, khususnya kami penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan saya bang ya, saya secara pribadi, kalau tadi ditanyakan oleh bang, saya biasa panggil abang aja ya, Bang Idai. Ya Bang Idai, sebelum saya di Bawaslu, kalau pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2014, saya anggota PPK untuk wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Selanjutnya di tahun 2018 dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal, khususnya di eksekutif atau pilkada, biasa kita sebut pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, dan wakil gubernur. Itu saya di pengawas pemilu di tingkat kota atau Panwaslu Kota Bekasi di tahun 2018. Selanjutnya melalui Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana pengawas tingkat kabupaten kota itu sudah menjadi badan, yaitu Badan Pengawas Pemilu. Dan saya pun di 2019 pada saat penyelenggaraan pemilu, saya selaku ketua Bawaslu dalam proses penyelenggaraan pemilu di tahun 2019, di mana pelaksanaan pemilu itu memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten kota. Jadi itu sekelumit pengalaman saya di penyelenggara pemilu bang. Ya. Mungkin sebelum kita masuk Bung Tom sebagai komisioner Bawaslu, mungkin teman-teman banyak juga nih yang coba pengen kenal secara pribadi juga kan. Baik bang. Sebenarnya apa sih ekspektasi Bung Tommy itu sebelum menjadi komisioner Bawaslu ataupun menjadi PPK tadi? Kenapa kemudian bisa mengantarkan kemudian
Bung Tom itu bisa sampai menjadi penyelenggara pemilu? Eh, Basic saya sebagai mahasiswa bang ya. Kalau mahasiswa dulu itu kan biasa kita sebut itu ada beberapa tipikal mahasiswa. Nah, Yang pertama itu kupu-kupu, ya, kuliah apa tuh? pulang kuliah pulang, ya. Terus bukan yang kedua bukan jamu kupu-kupu, bukan. bukan bang. Terus yang kedua itu kunang-kunang, kuliah nangkring gitu. Terus yang ketiga itu biasa kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman organisasi itu sebagai apa namanya mahasiswa yang peduli terhadap keadaan sosial atau biasa disebut dengan aktivis. Tapi saya Aktivis, tidak terlalu mendekati wilayah itulah bang, Ah. karena itu yang mendefinisikan bukan saya secara pribadi, tapi beberapa pengalaman saya di beberapa organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti sehingga memberikan. Nah itulah yang yang membesarkan saya, mendidik saya sehingga menghantarkan atas basic yang saya tempuh sehingga mengantarkan saya menjadi penyelenggara pemilu. Kalau saya lihat di ukur usia hampir rata-rata usia di tingkat kota dan di tingkat nasional saya yang paling muda gitu loh bang. Komisioner. Iya, komisioner KPU yang termuda di Kota Bekasi. Karena saya melihat beberapa rekan saya, ya ada beberapa senior, Bang Ali, terus Teknisa, terus Bu Novita Ulia, Yeah. terus Pak Kiai Iqbal, bisa saya panggil Kiai, itu juga usianya lebih tua atau lebih dulu ketimbang saya. Terus selanjutnya juga di intrakampus saya menyelenggarakan pemira pada pelaksanaan pemilu raya di tingkat universitas di tahun 2007. Pemira untuk BEM. BEM tingkat universitas itu kita namakan pemira pemilihan raya. Jadi one man one vote. Jadi seluruh mahasiswa memiliki hak suaranya. Pada saat itu terpilih Muhammad Sani Al-Haq. Bung Sani ya. Muhammad Sani Al-Haq. Nah itu saya selaku panitia dalam pemira tersebut. Dan hal itulah yang menjadi harapan saya sehingga saya mengenal proses penyelenggaraan pemilu di intrakampus, karena kampus itu sebagai miniatur negara bang yang kita Jadi pahami. background ya kenapa Ya. kemudian akhirnya bisa menjadi komisioner. Iya, selanjutnya baru masuk di 2014 saya ikut daftar penyelenggaraan pemilu. Di tahun 2014 saya selaku anggota PPK. Terus baru masuk selanjutnya di 2018 dan sampai dengan akhir di 2019 dan sampai dengan saat ini. Itu pada waktu jadi PPK itu masih di universitas atau sudah pasca universitas? Sudah lulus mahasiswa itu di tahun 2016. 2016. Ya, saya lulus mahasiswa itu di tahun 2016. Terus selanjutnya pasca 2016 saya daftar di Universitas Negeri Jakarta. Saya ambil pasca sarjana. Jadi saya juga itu tidak menjadi satu hal yang kecil menurut saya, karena juga banyak beberapa senior-senior saya yang cukup lama. Karena ekspektasi dari basic saya selaku mahasiswa itu belum tercapai. Karena ada beberapa target saya sebagai mahasiswa, karena basic saya di organisasi, jadi ada beberapa capaian harapan saya pada saat itu belum tercapai. Maka sejatinya saya menunda proses perkuliahan saya. Saya ada cuti beberapa tahun pada saat itu, sehingga saya melanjutkan pada saat tugas akhir atau penyusunan skripsi. Jadi penyusunan skripsi saya itu selesai di dalam satu semester di tahun 2016 dan saya mengikuti wisuda di tahun 2016. Dan pasca itu 2017 baru saya daftar di Panwaslu Kabupaten Kota atau di Panwaslu Kota Bekasi. Yang sekarang jadi Bawaslu. Yang sekarang jadi Bawaslu. Oh. Gitu. Yang penting gini kalau buat gua bro, Bung Tom, artinya bicara kuliah itu kan bicara proses ya. Artinya yang tadi ada beberapa kategori yang tadi dibilang. Berarti kalau Bung Tom ini kalau dari 3 kategori ini masuk kategori yang mana? Ya itu mungkin Bang Ida bisa mendefinisikan lah. Ya karena juga saya akui betul saya juga menjadi satu kader ya Bang yang memang dikader oleh Bang Idai pada saat saya mahasiswa, dan saya ikut TNI juga Bang Idai selaku Master of Training saya pada saat itu. Jadi komisioner itu susah nggak sih? Jadi biar teman-teman yang pada masih kuliah nih minimal ada ada kebanggaan tersendiri. Ketika dia pasca kuliah, gue nanti pengen jadi
komisioner Bawaslu? Ya, sebetulnya saya coba juga berbagi ya Bang, berbagi pengalaman kepada rekan-rekan kaitan dengan syarat pendaftaran juga itu termaktub jelas di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana syarat penyelenggara pemilu di tingkat RI, di tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan tingkat kelurahan dan bahkan sampai dengan tingkat TPS itu juga sudah diatur syaratnya. Yang pasti kaitan dengan persyaratan itu juga tertuang kaitan dengan usia. Jadi usia syarat minimal untuk penyelenggara di tingkat kabupaten kota itu syarat minimalnya itu usia 30 tahun, Bang. Di syarat usia minimal 30 tahun. Terus yang kedua pendidikan, kalau di tingkat kabupaten kota itu syarat pendidikannya itu harus S1, Bang. S1 ya? Iya, S1. Terus selanjutnya Bicara jurusan bebas lah ya. Iya. Yang penting Iya. S1 ya. Betul, Bang. Banyak juga sih di kita penyelenggara pemilu ya dari berbagai macam background basic akademik ya. Itu juga banyak dari SAG, sarjana gitu. agama, Bang. Iya. Itu juga ada yang mengisi pos-pos di penyelenggara pemilu, baik itu di Bawaslu sebagai pengawas maupun di KPU sebagai pelaksana juga ada. Terus selanjutnya itu ketika syarat memenuhi maka sejatinya itu sudah bisa kita ikut mendaftar, Bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua di beberapa saya mengikuti pengalaman seleksi, karena saya mengikuti pengalaman seleksi kan sudah kurang lebih 3 kali saya ikut seleksi. Jadi yang pertama itu di tingkat PPK saya seleksi, terus yang kedua itu di tingkat Panwaslu di 2018, itu seleksinya saya di 2017, pelaksanaan di 2018. Terus selanjutnya di 2019 pelaksanaan pemilu kita di 2019. Jadi 3 kali saya mengikuti seleksi, itu juga ada beberapa sistem penilaian. Yang pertama sudah pastinya syarat administrasi. Syarat administrasi itu yang tadi saya sebutkan, cakap usia, terus cakap pendidikan, terus yang ketiga pasti tentunya tim seleksi juga melakukan penilaian. Penilaian saya lihat ini ada beberapa yang dikanalisasi. Mungkin yang pertama itu sudah tentunya syarat administrasi, terus yang kedua knowledge ya atau pemahaman. Nah, pemahaman itu didasari dari pengalaman. Nah, terus selanjutnya knowledge pun bisa diukur melalui hasil CAT, Bang. Oh ya. Iya, Bang. Bro, itu tadi buat lo yang ada minat untuk jadi salah satu komisioner Bawaslu, tadi sudah dijelasin sama Bung Tom terkait proses ataupun tahapan ya. Bung sambil ngopi, Bung. Siap, silakan, Bang. Mungkin bicara persoalan sosok sekilas Bung Tommy, beliau dari pertama kemudian masuk organisasi kampus ya, yang tadi dari HMI ya, terus sampai kemudian masuk di penyelenggara tingkat kecamatan ya PPK, terus sampai akhirnya sampai di komisioner Bawaslu. Ya mungkin yang sedikit bahan jadi sharing kita pada hari ini, mungkin bicara tahapan, Bung. Bicara tahapan ini kan sampai hari ini hampir di akhir tahun 2021 ya. Kalau sepengetahuan saya ini masih bias bicara penetapan tahapan mana dulu nih, legislatif dulu kah, baru pilkada dulu gitu. Hari ini jadwal yang didengung gitu kan, itu pada saat 2024 nanti. Kalau saya lihat berdasarkan informasi yang saya terima itu waktunya mepet banget tuh, Bung. Antara tahapan legislatif dengan kepala daerah itu nggak sampai setahun, cuma sampai 10 bulan. Apakah itu sudah menjadi aturan yang sudah diputuskan atau memang masih jadi bahan diskusi sama teman-teman baik dari tataran parlemen di DPR RI ataupun
teman-teman Kemendagri ataupun sama teman-teman Bawaslu di tingkat pusat sana nih. Oke, baik Bang. Memang kaitan dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 ini kan cukup menarik dan cukup hangat ya pembahasannya. Jadi hampir seluruh rekan-rekan mempertanyakan kaitan dengan tahapan yang dilaksanakan dalam tahun yang sama, tapi dua model pelaksanaan dilakukan, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kalau kita melihat melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana tahapan pemilu itu dilakukan 20 bulan sebelum pencoblosan. Terus selanjutnya kalau kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, dan wakil gubernur dan wali kota itu dilakukan 11 bulan sebelum pencoblosan jika kita mengacu Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016 untuk pilkada, 7 2017 untuk pemilu. Akan tetapi dari hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri itu ada beberapa usulan tiap lembaganya. Khususnya untuk KPU sebagai pelaksana itu mengusulkan diberikan kepanjangan waktu yang cukup untuk pelaksanaan pemilu di 2024 karena mengacu Undang-Undang 7 tahun 2017 itu minimal 20 bulan. Jadi bunyinya di dalam undang-undang itu minimal 20 bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan. Tahapan tahapan sudah mulai dilaksanakan. Jadi tahapan yang pertama kan pastinya tentunya persiapan. Persiapan itu di dalamnya itu ada tertuang PKPU dan lain-lain perangkat serta persiapan kaitan dengan keterbutuhan logistik dan lainnya. Itu juga masuk di dalam tahapan awal. Terus selanjutnya KPU melalui rapat dengar pendapat itu mengusulkan diberikan perpanjangan waktu yaitu 25 bulan sebelum pencoblosan. Jadi diasumsikan 2024 jika 25 bulan sebelum pencoblosan maka jatuh pada bulan Januari 2021 sudah mulai masuk tahapan, Bang. Januari 2022 sudah masuk 2022. tahapan. Iya, Januari 2022 itu sudah mulai masuk tahapan. Jika kita mengacu pada simulasi KPU yang diusulkan melalui rapat dengar pendapat melalui Komisi 2 itu 25 bulan masuk di Januari 2022 sudah mulai masuk tahapan dan pemilihannya dilaksanakan di bulan Februari tanggal 21 Februari 2022 2024, Bang. Oh, 2024 Februari ya, Februari 2024 itu pelaksanaan pencoblosan untuk pemilu kita di 2024. Pemilu itu apa aja? Pemilu kita itu presiden, wakil presiden, terus selanjutnya DPR RI, DPD RI, terus DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi 5 kotak suara itu dilaksanakan pada 21 Februari 2024 atas usulan KPU. Terus selanjutnya pilkada dilaksanakannya itu hasil dari usulan KPU itu diharapkan dilaksanakan 27 November tahun 2024. Itu apa? Untuk pelaksanaan ya, pemilihan kepala daerah, Bang, bupati, wali kota, terus selanjutnya gubernur dan wakil gubernur. Berarti jenjang waktunya berapa bulan dari hasil penghitungan suara sampai tahapan pilkada tadi itu? Kalau dilihat dari Bung Tom yang bilang tadi itu nggak sampai 10 bulan. Iya, range-nya kan 11 bulan ya. 11 bulan sebelum melalui Undang-Undang 10 tahun 2016 itu 11 bulan sebelum pemilihan. Jadi kalau kita November ke Februari, maksudnya kalau Februari itu Februari untuk pemilihan 2024, Bang. Iya, untuk pemilihan umum. Iya, untuk pemilihan umum. Nah, maka sejatinya untuk tahapan pilkada kalau kita mengacu Undang-Undang 10 tahun 2016, jika pelaksanaannya itu di bulan November, pelaksanaan pemilihannya ya, maka tinggal dimundurkan 11 bulan, maka masuk tahapan
awal dalam proses pelaksanaan pilkada itu. Oh, tetap jedahnya 11 bulan ya? Ya, 11 bulan. Berarti Pileg dulu, Ya. Pilpres dulu baru Ya, pilkada. pemilu dulu baru pemilihan kepala daerah. Bicara persoalan ketetapan, Bung. Baik. Bicara apa namanya peserta pemilu ya, baik dari partai politik ataupun yang nanti diusulkan sama partai politik. Itu ketetapan yang di mana hasil Pileg 2019 atau memang nanti ketetapan Pileg yang terbaru di tahun 2024 untuk mengusulkan Pasangan calon. Iya, pasangan calon. Untuk pasangan calon kepala daerah. Iya. Kalau untuk usulan calon kepala daerah itu menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 di mana bunyi pasalnya ialah terhitung dari peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU, Bang. Peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU itu yang pertama. Terus yang kedua itu memenuhi 20% jumlah kursi, itu baru mengusulkan. Apakah memang satu partai politik itu memenuhi 20% jumlah kursi, itu bisa mengusulkan sendiri atau melalui gabungan Koalisi. ya, atau melalui koalisi gabungan atau melalui koalisi. Nah, itu pun harus mencapai 20%. Nah, kita melihat dan mempertanyakan yang tadi ditanyakan bahwa apakah usulannya itu hasilnya itu mengacu pada pelaksanaan 2024 atau pelaksanaan pemilu 2019 gitu, Bang? Iya, Maksudnya ya. Kita akan lihat simulasi dari hasil rapat dengar pendapat. Saya juga belum bisa memastikan karena hal itu belum ditetapkan oleh KPU. Karena ini sifatnya baru usulan, Bang. Sifatnya baru usulan. Ya, baru usulan yang akan diusulkan kepada Komisi 2. Nanti itu akan dituangkan melalui PKPU, peraturan KPU namanya. Setelah melalui peraturan KPU ditetapkan, baru itu bisa dirilis kapan pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dan mengacu pada hasil perolehan suara 2024 kah atau perolehan suara 2019. Tapi kalau saya lihat dari simulasi yang digulirkan oleh KPU itu ada besar kemungkinan karena masuk di dalam tahap pendaftaran. Jadi tahap pendaftaran itu kan ada beberapa syarat. Syaratnya salah satu itu tadi 20% syarat 20% dukungan dari jumlah kursi melalui partai politik ya. Nah, apakah penetapan pelaksanaan pemilu di 2024 ini penetapan anggota DPRD-nya itu masuk di dalam bulan pada saat pendaftaran ataukah memang belum? Jikalaupun memang masuk di dalam tahap pendaftaran, maka sejati itu tidak bisa, Bang. Akan tapi kalaupun memang itu sudah masuk penetapan jumlah kursi anggota DPR, maka sejatinya itu sudah bisa digunakan menjadi syarat pendaftaran gitu. Ya, kalau asumsi saya kan gini, Bung, artinya kalau toh memang penetapan itu didasari hasil pemilu 2024 yang kemudian itu akan menjadi rujukan proses pilkada bicara tadi aturan 20% tadi. Kalau asumsi saya itu menurut kayaknya nggak mungkin gitu. Karena nggak mungkinnya kenapa? Bicara tahapan 11 bulan tadi itu bicara penetapan berdasarkan hasil penghitungan yang kemudian pasca penghitungan itu bicara penetapan si caleg. Terus pasca dari situ itu penetapan AKD kan, alat kelengkapan dewan. Betul. Nah, dari situ yang kemudian peserta pemilu itu dari partai politik itu bisa menentukan siapa yang bakal nanti diusulkan sebagai siapa sosok menjadi calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah gitu. Itu dari waktu 11 bulan itu kalau memang itu menjadi acuan gitu, itu kayaknya nggak bakal kekejar gitu. Iya. Apalagi bicara teman-teman peserta pemilu di tahun 2019 gitu. Kalau itu menjadi penetapan di tahun 2024 itu teman-teman partai yang kemarin itu yang dapat kursi 12 gitu. Kalau menurut saya itu kayak apa ya? Iya. Kayak di nolin gitu. Betul.
kalau bahasa orang-orang lapangan itu kayak diputihin gitu kan. Jadi kesian teman-teman partai politik yang sudah bekerja secara maksimal, akhirnya mereka belum menentukan secara secara maksimal lah ya, siapa yang bakal jadi kepala daerah yang diusul. Ini menurut saya menarik bicara tahapan ini, karena kalau saya pikir kan yang namanya Bawaslu ini kan sebagai lembaga ya, artinya lembaga yang menghasilkan sebuah produk ya. Baik produk yang dihasilkan itu legislatif ataupun kepala daerah gitu, atau sampai tingkat pusatnya itu presiden gitu. Ini memang harus benar-benar dikaji, Bung. Artinya apalagi banyak beberapa asumsi dari masyarakat luas itu bahwasanya hasil di setiap 5 tahun sekali itu masih banyak laporan ataupun pengaduan baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan itu, banyak cara-cara yang kemudian itu sampai yang kita kenal itu, lu gue pilih, lu gue bayar gitu kan. Apalagi dengan pola-pola yang dengan waktu yang di 2024 itu dengan waktu menurut saya yang pepet gitu. Apakah mungkin bisa minimalisir itu gitu? Dengan waktu yang tahapan panjang aja, pola-pola transaksional itu nggak bisa dihindari gitu. Dengan dikasih waktu sosialisasi dengan waktu yang nggak tergesa-gesa gitu. Kalau saya lihat kan tadi dari 2024 itu semua di tahun yang sama. Kalau saya lihat memang artinya pemerintah dengan adanya pemilu serentak ya, kalau dilihat dari tujuannya bagus ya. Jadi gak ada lagi yang namanya hampir setiap tahun lah, mungkin setiap tahun itu ada yang namanya pilkada, setiap tahun itu ada yang namanya pemilihan legislatif gitu. Walaupun memang hampir di setiap daerah yang berbeda gitu kan. Nah mungkin kalau saya lihat hari ini masa transisi nih, yang kemudian pemerintah pusat itu sampai akhirnya memutuskan ya udah, ketika bicara pemilihan ya udah di tahun sekian gitu kan, nggak ada lagi di tahun-tahunnya di luar dari yang sudah ditetapkan itu ada pemilu-pemilu ataupun legislatif. Akan tetapi menurut saya gini Bung, artinya bagaimana teman-teman penyelenggara menyikapi yang kemudian ini, pesan ini bisa sampai ke teman-teman partai politik ataupun ke masyarakat umum, yang kemudian nanti nggak jadi bias informasi yang diterima sama masyarakat ataupun partai politik. Baik Bang, sebetulnya kaitan dengan informasi tersebut, ya sejatinya kan hal tersebut masih dalam pembahasan ya Bang, masih dalam pembahasan, jadi belum ada penetapan. Jadi segala sesuatu yang masih dalam pembahasan, jadi sejatinya itu masih dalam tahap wacana, jadi belum bisa kita aplikasikan dan belum bisa kita praktekkan. Jadi ketika sesuatu yang sudah bisa kita praktekkan dan kita laksanakan, ya harus ada payung hukum atau dasar hukumnya untuk melaksanakan hal tersebut atau membicarakan hal tersebut. Akan tetapi ini kan ada beberapa yang coba memproyeksikan ya atau menerka ya dari beberapa hasil-hasil informasi yang dihimpun, dan itu menjadi satu gambaran umum bagi orang-orang yang mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Selanjutnya, kalau kami dari penyelenggara pemilu juga untuk tingkat kabupaten kota, sejatinya kaitan dengan regulasi itu yang mengatur di tingkat RI Bang. Nah di tingkat provinsi dan kabupaten kota hanya mengikuti produk hasil dari tingkat RI itu. Jadi sifatnya itu kita melaksanakan produk-produk yang telah dibuat di tingkat RI. Sama seperti halnya PKPU. PKPU itu yang membuat KPU RI, selanjutnya di-share ke Komisi 2 dan diuji publikan, barulah ditetapkan. Nah makanya
kaitan dengan tahapan ini pun belum ada PKPU-nya, peraturan KPU. Oh, belum. Belum ada PKPU-nya, Bang. Ini baru hanya tahapan perencanaan atau tahapan wacana yang akan dituangkan melalui PKPU dan akan ditetapkan. Nah, sampai saat ini pun belum ditetapkan. Nah, akan tetapi si penyelenggara di tingkat pelaksana yaitu KPU, dia harus membuat desain tahapan itu. Kewajibannya itu dia harus membuat perencanaan. Jadi perencanaan ini dibuat dalam bentuk simulasi dan ditawarkan ke Komisi 2 dan diuji pabrikan. Kalaupun memang itu karena Komisi 2 itu menjadi perwakilan daripada representasi daerah pemilihannya, itu menjadi perwakilan dari suara-suara suara-suara voter atau suara rakyat ya Bang ya, itu kan menjadi keterwakilan di DPR, maka barulah ditetapkan PKPU dan baru bisa dilaksanakan. Jadi sejauh ini belum bisa dilaksanakan. Jadi ada yang menyampaikan bahwa pelaksanaan itu 25 bulan, ada yang menyampaikan pelaksanaan itu 20 bulan gitu. Tapi kalau sejatinya mengacu Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana pelaksanaan pemilu sebelum pencoblosan itu minimal 20 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi harus sudah dilaksanakan tuh 20 bulan sebelum pencoblosan. Jadi bunyi undang-undangnya seperti itu. Tapi kan bisa ada toleransi. Misalkan yang diusulkan oleh KPU simulasinya 25 bulan. Terus selanjutnya untuk pelaksanaan pilkada 11 bulan. Nah, kita nanti akan lihat ketika tahapan itu sudah ditetapkan. Nah, tahapan itu sudah ditetapkan itu kita akan mengacu kepada yang tadi Abang tanyakan kaitan dengan pemilihan daerah, yaitu pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota. Nah, kita akan korelasikan dengan tahapan pemilu. Apakah tahapan pemilu itu sudah masuk penetapan jumlah kursi dan penetapan anggota DPR atau belum untuk pendaftaran syarat bakal calon gitu loh. Nah, kalaupun memang itu sudah masuk dalam tahapan itu, maka sejatinya kita sudah punya bakal syarat yang 20% itu. Jadi kita akan mengacu itu jika tahapan itu sudah masuk dalam tahapan penetapan jumlah kursi atau penetapan anggota DPR, baru kita akan mengacu itu. Tapi kalaupun memang itu tahapan pendaftaran bakal calon dengan syaratnya belum memasuki tahapan itu atau masih dalam tahapan pendaftaran calon anggota DPR gitu kan, misalkan tahapan itu masuk dalam tahapan itu, maka sejatinya kan belum ada jumlah kursi yang ditentukan, maka kita akan mengacu pada jumlah kursi sebelumnya di 2019. Sama seperti halnya pemilu 2024, dia pasti akan mengacu jumlah kursi pada pelaksanaan pemilu 2019. Jadi seperti itu Bang. Jadi ada kemungkinan tetap mengacu pada 2019 ya? Makanya saya juga belum bisa memastikan Bang. Oh, belum ya? Karena kan belum ditetapkan regulasinya. Tapi saya mengacu pada undang-undang ya. Mengacu pada undang-undang pelaksanaan pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 itu berbunyi minimal 20 bulan sebelum pencoblosan. Nah, untuk pelaksanaan pilkada 11 bulan sebelum pencoblosan. Jadi 10/2016 itu mengacu pada 11 bulan. Jadi nanti kita akan hitung tuh. Makanya mudah-mudahan di bulan ini sudah bisa rilis PKPU-nya ya Bang ya. PKPU kaitan dengan tahapan. Nah, ketika PKPU tahapan itu sudah rilis dan sudah ditetapkan, nah maka sejatinya kita bisa mengukur kapan pelaksanaan pilkada dan pendaftaran syarat bakal calon itu apakah masuk di fase penetapan jumlah kursi atau penetapan anggota DPR ataukah dalam masa pendaftaran gitu loh, maksud saya. Ya, buat teman-teman rasa ada beberapa tadi informasi yang coba mungkin kita dengar secara langsung dari salah satu komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Memang betul, artinya bicara komisioner Bawaslu Kota Bekasi itu hanya sebagai pelaksana ya. Pelaksana yang memang sudah disepakati sama Bawaslu tingkat pusat ya. Mungkin di luar dari itu ada beberapa yang mungkin menjadi ganjalan juga nih. Bicara kontestan pemilu ya, mungkin
karena dulu saya pernah ngerasain nyalek gitu kan. Iya Bang. Ya mungkin masih belum belum dikasih kepercayaan sama Allah ya. Jadi ada nggak sih untuk peserta pemilu itu di tataran legislatif nih, ada nggak limit yang sudah diatur atau dibuat regulasinya itu dia maksimal itu dikasih modal untuk kampanye itu berapa kalau untuk di regulasi yang sudah disepakati sama teman-teman Bawaslu, ada nggak Bung? Kalau kaitan dengan regulasi atau peraturan dan mekanismenya Bang, itu semua itu tertuang di PKPU ya, peraturan KPU. Karena sejatinya ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama itu KPU sebagai pelaksana, jadi dia melaksanakan, dia memanajerial seluruh pelaksanaan dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. KPU lah sebagai pelaksana gitu. Kalau kita itu, kalau trias politika itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Yeah. Terus selanjutnya KPU sebagai pelaksana, Bawaslu sebagai pengawas, terus DKPP sebagai Dewan Etik untuk mengetikan penyelenggara pemilu di tingkat pelaksana dan pengawas. Yeah. Kalau Bawaslu sifatnya hanya melakukan pengawasan seluruh tahapan ya Bang. Sifatnya hanya melakukan pengawasan seluruh tahapan. Nah, untuk yang mengatur seluruh mekanisme sampai dengan kampanye itu diatur secara eksplisit melalui PKPU, peraturan KPU namanya, peraturan KPU. Nah, nanti kita akan lihat di PKPU-nya. Tapi kalau Bawaslu sifatnya hanya melakukan proses pengawasan, pengawasan seluruh tahapan. Ya, tahapan baik tahapan kampanye, terus tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu. Jadi tupoksinya hanya melakukan pengawasan. Tapi kalau untuk kampanye itu diatur secara eksplisit melalui PKPU-nya, Bang. PKPU, lembaga KPU tadi. Iya, jadi kalau kaitan dengan undang-undang atau regulasi kita kan melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 pelaksanaan pemilu. Nah, undang-undang ini diturunkan melalui peraturan. Namanya itu kalau KPU punya PKPU gitu. PKPU, kalau Bawaslu itu ada namanya Perbawaslu, Bang. Oh, Perbawaslu. Iya, Perbawaslu. Kalau DKPP itu ada namanya peraturan DKPP. Jadi setiap lembaga ini mengartikan atau menurunkan pengertian dari undang-undang itu melalui peraturan lembaganya masing-masing. Nah, yang tadi kaitan tadi itu misalkan contoh sederhananya. Misalkan untuk calon legislatif tingkat kota gitu kan. Misalkan bahasa bocah Bekasinya nih. Iya. Lu caleg kota misalkan dikasih range modal kampanye itu maksimal 500 gitu. Kalau di atas 500 itu udah beda tuh motifnya tuh. Iya. Berarti ada hal-hal transaksional yang dilakukan sama Betul, Bang. caleg itu. Betul. Nah, itu ada nggak atau itu ada Bang, peraturannya ada. Ada. Itu diatur secara eksplisit bagaimana peserta pemilu itu kan adalah partai politik, Bang. Yeah. Jadi calegnya itu melalui partai politik setiap per kegiatannya ya. Makanya waktu pada saat pelaksanaan pemilu 2019 kan Abang pernah mengikuti juga ya. Jadi Abang itu secara manajerial itu diatur oleh LO namanya ya, di tingkat partainya masing-masing ya. Nah, itulah yang memanajerial kaitan dengan seluruh tahapannya. Jadi tahapan yang pertama pendaftaran, itu kan diatur tuh. Nah, diatur melalui partai politik karena sejatinya peserta pemilu adalah partai politik. Jadi partai politik inilah yang memanajerial kaitan dengan seluruh caleg yang berkontestasi di tiap-tiap dapilnya itu. Terus selanjutnya kaitan dengan dana kampanye itu juga harusnya masuk ke dalam dana kampanye untuk partai itu, Bang. Jadi itu sudah diatur semua melalui PKPU-nya. Jadi saya rasa hari ini regulasi yang digulirkan melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sudah secara eksplisit mengatur dan diturunkan melalui PKPU juga itu mengatur secara eksplisit bagaimana mekanisme perjalanan pertahapan sampai dengan proses kampanye itu sudah diatur secara keseluruhan sebetulnya. Artinya sampai sedetail itu ya? Iya, sampai dengan sedetail itu, Bang. Itu sudah ada melalui PKPU-nya. Buat teman-teman rasa mungkin tadi sudah banyak sedikit pendengar ya apa yang disampaikan sama Bung Tommy terkait bicara tahapan, baik bicara tahapan secara teknis ataupun memang tahapan yang sifatnya secara prinsip.
eh, tentang bagaimana tahapan-tahapan baik bicara pemilihan umum ataupun bicara pemilihan sebagai kepala daerah ya. Artinya kalau menurut saya ini Bawaslu itu salah satu lembaga yang memang sangat sekret ya, karena salah satu lembaga yang menentukan bicara integritas siapa yang bakal duduk di legislatif ataupun siapa yang bakal duduk di sebagai kepala daerah ataupun di atasnya sampai tingkat presiden. Untuk menjaga integritas itu bagaimana, Bu? Tentunya kaitan dengan integritas, kita seluruh penyelenggara pemilu itu kan diatur melalui etik penyelenggara pemilu, Bang. Makanya melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Itu yang menyidangkan kaitan dengan etik penyelenggara pemilu. Jadi sejatinya seluruh penyelenggara pemilu juga disandra oleh etiknya gitu loh. Kaitan dengan etik penyelenggara pemilu ya, tentunya tidak boleh berafiliasi, berpartisipasi dengan peserta pemilu. Nah itu maka sejatinya ada peraturan DKPP yang mengatur hal itu. Maka sejatinya ada beberapa punishment yang akan diberikan oleh DKPP untuk penyelenggara pemilu yang kita katakan melanggar kode etik. Gitu. Jadi sejatinya kita sudah diproteksi melalui peraturan DKPP itu. Jadi sejatinya penyelenggara pemilu itu ya sudah ada peraturannya, Bang. Iya. Ya. Kaitan dengan integritas. Maka sejatinya walaupun memang tidak berintegritas, maka ada sanksi yang diberikan gitu. Iya, iya. Ini saya agak sedikit ada pertanyaan pribadi nih. Siap. Sama Bung Tom. Menurut penglihatan Bung Tom nih, baik secara kajian akademis ataupun secara kajian Bung Tom sebagai tokoh muda Bekasi lah, hari ini siapa yang kira-kira muncul untuk yang menjadi sosok nih, sosok kepala daerah pasca Rahmat Effendi? Sebetulnya ini saya berbicara dengan apa ya, dengan dua hal yang tidak terpisahkan ya, Bang. Yeah. Saya selaku Bawaslu dan saya selaku pemuda Kota Bekasi. Secara prinsip seluruh hal yang memenuhi unsur persyaratan itu memiliki hak yang sama, Pak. Yeah. Akan tetapi saya berbicara selaku pemuda Kota Bekasi, saya sangat mengapresiasi dengan hal yang telah dilakukan oleh pemimpin Kota Bekasi Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi. Jadi banyak prestasi yang sudah ditorehkan. Ya mudah-mudahan untuk pemimpin ke depan juga bisa melanjutkan dan bahkan harus bisa lebih gitu loh. Prestasi yang bisa dicatatkan dalam tinta emas Kota Bekasi ini. Jadi ada beberapa catatan saya selaku masih pada saat itu mahasiswa, Pak. Ya banyak dinamika politik di Kota Bekasi ya kita ketahui secara bersama cukup heroik dan cukup panas lah. Saya waktu itu mengikuti mahasiswa pada zamannya ya, mengikuti pemerintahan Kota Bekasi dari proses pemisahan antara kota dan kabupaten, terus selanjutnya kaitan dengan dinamika di tingkat eksekutif dan legislatif, terus selanjutnya kita ketahui secara bersama kita juga menjadi momok yang kita katakan waktu mahasiswa itu kita selalu dibully ya. Kita selalu dibully itu, Bang. Waktu tahun 2007, 2008, 2009 itu kita selalu dibully. Banyak rekan-rekan kita itu yang tidak mengenal Kota Bekasi. Ya. Bahkan ada yang dibilang Bekasi itu gak tahu di planet mana gitu. Iya. Nah, akan tetapi kalau berbicara kaitan dengan kota sampah, nah itu ada beberapa teman-teman yang mengetahui gitu loh. Oh, ternyata Kota Bekasi itu Bantar Gebang. Tahunya Bantar Gebang, Bang. Sampah ya. Sampah barulah tahu ada Kota Bekasi gitu loh. Saya jalan di pertemuan Kepulauan Riau, Kota Bekasi tepatnya di mana gitu kan. Padahal Kota Bekasi itu penyangga ibu kota ya. Nah, itu banyak rekan-rekan kita itu yang tidak mengetahui Kota Bekasi. Nah, selanjutnya barulah mencuat di 2008-2009 kaitan dengan
kondisi Kota Bekasi tidak hanya sampah ya, kaitan dengan kondisi hukum pada saat itu di tingkat pemerintahan Kota Bekasi itu juga menjadi momok ya, perbincangan bagi rekan-rekan mahasiswa Nusantara pada saat itu, dan itu juga menjadi salah satu rekomendasi teman-teman BEM Nusantara kaitan dengan Kota Bekasi, itu juga cukup terpublish sampai dengan tingkat nasional ya gitu. Terus selanjutnya di 2010 lah baru rekan-rekan mahasiswa pada saat saya pertemuan di Sumatera, itulah baru mengenal Kota Bekasi, Bang. Mengenal Kota Bekasi. Terus di 2012 saya juga melakukan pertemuan di Islamic Center. Saya mengundang seluruh mahasiswa Nusantara. Ternyata Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang cukup cepat dalam proyeksi pembangunan di tingkat kotanya. Kita melihat range waktu kepemimpinan ya, ini menjadi satu kepemimpinan Pak Rahmat Effendi ya, yang melakukan progres atau progresif dalam mengimplementasikan kepemimpinan untuk membangun kotanya. Ini juga cukup progresif. Terus juga banyak reward yang ditorehkan ya, seperti WTP ya, ada beberapa tolak ukur keberhasilan, itu kan salah satunya ketika dia mendapat atau meraih wajar tanpa pengecualian kaitan dengan penggunaan anggaran. Nah, itu juga menjadi sebuah tolak ukur bagaimana keberhasilan. Ternyata beberapa kali saya mengikuti, dan beberapa kali juga sampai dengan yang terakhir itu 2019 kalau tidak salah 2020 juga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian kaitan dengan anggaran yang digunakan di Kota Bekasi. Jadi mudah-mudahan untuk pemimpin ke depan bisa lebih memberikan prestasi ya, sehingga itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi, karena sejatinya atas prestasi-prestasi itu seluruh masyarakat itu bisa menikmati kotanya yang sangat layak gitu loh, Bang. Iya. Oke, buat teman-teman baik rasa ataupun masyarakat Kota Bekasi, tadi sudah sedikit banyak kita mendengar apa yang menjadi ulasan dari pembahasan atau ngobrol santai ya di Rasa, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi informasi yang penting buat kita gitu kan, terutama buat teman-teman partai politik dan juga masyarakat Kota Bekasi. Sekali lagi terima kasih Bung Tom. Mungkin satu lagi, Bang, yang terakhir. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya. Kaitan dengan calon wali kota, bupati atau gubernur yang berstatus masih menjadi anggota DPR. DPR, baik itu DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Nah, itu apakah dia mesti mengundurkan diri atau tidak, gitu. Nah, itu juga itu benar. Cukup hangat, Bang, dalam topik perbincangan ya di kalangan rekan-rekan pemuda di Kota Bekasi. Saya ingin menginformasikan bahwa melalui Undang-Undang 10 tahun 2016 sejatinya melalui pasal 7 huruf S itu dinyatakan bagi calon wali kota, bupati yang masih berstatus sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu harus menyertakan surat pengunduran diri. Jadi sejatinya itu harus mengundurkan diri, Bang, melalui Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 7 huruf S. Nah, memang akan tetapi di beberapa pelaksanaan, karena undang-undang tersebut kan dibuat tahun 2016 ya. Nah, kita melaksanakan pilkada itu di 2018 dan 2020 itu kita melaksanakan pilkada. Kalau kita berbicara tingkat nasional. Nah, salah satunya yang melaksanakan pemilu di 2018 mengacu Undang-Undang 10 tahun 2016 itu Kota Bekasi, pelaksanaan pilkada di 2018.
Di 2017 ada yang melaksanakan uji materi karena melaksanakan 2018. Jadi 2017 itu melaksanakan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut gitu loh. Yeah. Pasal 7 huruf S itu diuji materikan. Nah, itu pun tidak diakomodir terhadap penghapusan pasal tersebut karena berharap kesetaraan bagi calon. Kalau calon petahana kan dia sifatnya hanya cuti, Bang. Iya. Cuti, baik menteri terus petahana atau incumbent itu sifatnya hanya cuti. Tapi kenapa anggota DPRD atau DPRD provinsi atau DPR RI itu harus mengundurkan diri gitu. Nah, melalui pasal itu. Terus selanjutnya di 2017 uji materi juga tidak diakomodir, masuk di tahun 2020 pelaksanaan kemarin itu putusan Mahkamah Konstitusi di bulan November juga tidak mengakomodir usulan untuk penghapusan pasal tersebut. Nah, itu kan kalau dari tahapan 2018 kemarin ya. Iya. Artinya mungkin itu dengan waktu yang tidak nggak terlalu mepet ya. Kalau di 2024 ini kan tadi dilakukan di tahun yang sama kan. Iya. Di tahun 2024. Apakah mungkin nih ketika misalkan ada salah satu tokoh sebelum dia mencalonkan kepala daerah, dia mencalonkan misalkan DPR RI dulu gitu kan. Iya. Apakah mungkin pasca dari DPR RI terus dia ikut kontestasi sebagai kepala daerah gitu? Karena kan nggak mungkin tuh Bung nanti di banner gitu kan. Iya. Dia sebagai calon anggota DPR RI garis miring wakil atau wali kota Bekasi. Iya. Itu gimana tuh Bung? Kalau sudut pandang saya, Bang, makanya kita harus mengacu pada PKPU yang akan ditetapkan oleh KPU RI ya. Iya. Melalui PKPU-nya kaitan dengan tahapan. Nah, itu harus melihat range waktu di mana masa pendaftaran untuk calon bupati atau wali kota, apakah setelah penetapan ataukah pasca penetapan, gitu loh. Jadi baiknya itu ya bersandar pada PKPU yang akan ditetapkan nanti. Oh gitu. Iya, Pak. Ya karena kan kalau sebelumnya itu kepala daerah dulu baru legislatif kan. Betul. Nah kalau ini kan dibalik nih. Iya. Ini pemilu dulu baru pilkada kan. Iya. Ya artinya dengan waktu yang tadi ini sih kalau asumsi saya pribadi gitu kan. Kalau dengan waktu di tahun yang sama, ketika ada salah satu kandidat gitu kan, sebelum dia mencalonkan diri sebagai wakil ataupun wali kepala daerah gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Misalkan dia DPR RI dulu nih, ketika pasca penghitungan pasti kan ada proses tahapan untuk pelantikan. Terus nanti pembentukan AKD. Kayaknya dengan waktu yang limit yang singkat di tahun yang sama, apakah mungkin gitu dengan gambaran yang tadi dijelasin gitu kan sama Bung Tom itu? Dia belum ngapa-ngapain untuk sebagai legislatif, tahu-tahu besoknya udah nyalon kepala daerah gitu ya. Ya kalau pandangan saya kan di mana ada tahapan kaitan dengan pendaftaran, DCS, terus selanjutnya DCT gitu. Nah, itu ada beberapa fase tahapan itu, Bang. Nah, jika kita mengacu pada tahapan itu, tahapan DCS daftar caleg sementara, terus selanjutnya DCT. Nah, itu kalau sudah masuk ke DCT itu tidak diperkenankan mengundurkan diri atau diganti atau diganti si calegnya. Karena kalau udah DCT nggak mungkin ya? Iya, kalau sudah DCT itu sudah tidak mungkin diganti. Nah, itu pasti akan berimpact terhadap partai politik tersebut gitu loh. Itu pasti akan merugikan, di mana pada saat pelaksanaan kampanye nantinya, maka si caleg tersebut itu tidak maksimal karena di dalam jumlah kursi per dapilnya itu sudah ditentukan. Jadi tiap partai politik itu sudah ada jumlah yang ditetapkan tiap dapilnya, Bang. Nah, itu maka akan berimplikasi terhadap
maksimal mengakomodir atau merekrut atau menginventarisir seluruh voter-voter gitu. Maka sejatinya itu akan merugikan kalau sudut pandang saya gitu loh. Oh iya. Ya. Ya artinya pilihan lah ya. Iya, pilihan. Nah, kalau sudah mau di legislatif, kalau memang nanti di kepala daerah karena dengan waktu yang tadi, Iya. dengan beda pola. Iya, karena juga sejatinya kan melalui Undang-Undang 10 tahun 2016 maka wajib untuk menyertakan surat pengunduran diri. Pengunduran diri. Gitu loh. Sayang juga kalau ya ketika hal itu terjadi gitu loh. Menurut saya sangat disayangkan. Oke, artinya sudah mendapatkan gambaran gitu kan, bicara apa yang kemudian nanti terjadi di tahun 2024 ya. Dengan beberapa pengalaman Bung Tommy, baik secara tokoh pemuda dan juga orang yang dibesarkan melalui organisasi. Artinya hari ini menjadi momentum ya, bahwasannya ini merupakan produk yang baru nih, di luar dari pemilu-pemilu sebelumnya, karena memang pemerintah sudah menetapkan harus pemilu serentak ya, dan mudah-mudahan dengan ketetapan ini kita tidak mengurangi tidak mengurangi integritas siapa yang bakal nanti duduk di legislatif, baik RI ataupun sampai Jabar dan tingkat kota ataupun sampai tingkat kepala daerah. Sekali lagi terima kasih Bung Tom. Oke, baik, yang Bang. sudah sudah bersedia ngopi bareng di Rasa. Kebetulan kita punya yang namanya Rasa TV. Iya. Mungkin buat yang nanti teman-teman silakan di subscribe Rasa TV, kasih komentar dan masukan buat kita semua. Sekali lagi Bung Tom, sebelum ditutup kasih quote buat kita nih, buat teman-teman Rasa ataupun teman-teman pemuda ataupun masyarakat Kota Bekasi. Kira-kira quote apa buat teman-teman? Baik, terima kasih Bang. Yang terakhir, perubahan dapat dilakukan melalui pelaksanaan pemilu. Perubahan tidak dapat dilakukan kembali dengan metode menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan. Jadi sejatinya perubahan itu hanya bisa dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bung Tom. Oke, buat teman-teman Rasa, inilah beberapa hasil diskusi yang mungkin bisa menjadi informasi buat teman-teman, dan mudah-mudahan artinya Rasa ini terus menjadi ruang buat kita semua, baik dari teman-teman komisioner Bawaslu ataupun nanti kita akan undang dengan teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan artinya sore ini pertemuan kita mendapatkan maslahat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih Bung Tom. Siap, Bang. Sudah hadir. Siap. Sehat selalu dan sukses selalu. Siap. Terima kasih Bang.